Ya, berbagai upaya dilakukan pemerintah agar PT Sritex tetap bisa beroperasi. Pemerintah juga berusaha untuk melindungi para karyawan dari ancaman pemutusan kerja. Lalu apa saja upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan kenapa Presiden Prabowo Subianto begitu bersikukuh untuk menyelamatkan PT Sritex? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dan pakar kebijakan publik dari Universitas Padjadjaran Profesor Didin Muhafidin. Selamat petang semuanya, kita menuju ke Mas Wamen terlebih dahulu. Mas Wamen, kita tahu ya bahwa MA sudah menolak kasasi pilot dari PT Sritex. Bagaimana sikap pemerintah soal ini, Mas Wamen? Ya. Pertama yang pasti kami menghormati setiap keputusan hukum yang telah ditetapkan oleh kami bahwa manajemen akan melakukan. Oke, Mas Wamen. Mas Wamen. Mas Wamen. Ini menjadi komitmen. Mohon maaf, Mas Wamen. Presiden Pak Prabowo. Mas Wamen, mohon maaf, suaranya kurang terdengar jelas, jadi kita perbaiki dulu sambungan komunikasi kita dengan Mas Wamen. Kita menuju ke Prof. Didin terlebih dahulu. Tiara? Ya, Prof. Didin, kalau melihat dari kasus PT Sritex ini ya, memang sudah dilakukan percobaan untuk kasasi sebelumnya, MA kemudian tidak menerima proses tersebut. Apa sebenarnya akar permasalahannya, Prof? Baik, Mbak Vita ya, dan Mbak Tiara. Jadi dalam kebijakan publik itu kan masalah ada dua, ada privat, ada publik ya. Masalah privat bisa menjadi publik. Masalah publik itu adalah masalah di mana pemerintah harus ikut campur ya dalam penyelesaiannya. Nah, Sritex ini tadinya sebenarnya kan privat. Tetapi karena dampaknya ya dinilai akan sangat besar dengan 11.000 karyawan tadi ya, belum dengan ikutannya. Kalau itu satu KKM kan anaknya dua kan sekitar jadi 50.000 ya. Nah, karena 50.000 inilah pasti pemerintah ini menganggap harus ikut campur ya. Karena ini sudah menjadi masalah publik, bukan sekedar masalah privat. Nah, persoalannya tadi kan kasasi ya, kan sudah dilakukan ya, dan ditolak. Persoalan apa? Peran pemerintah ya di sini kan pertama dalam namanya enabling, Mbak Wita ya, memungkinkan ya. Artinya bagaimana sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya. Bagaimana caranya? Presiden sebagai kepala negara ya, dia kan pasti harus menjamin terselenggaranya negara ini dengan aman. Ketika dia menilai ketika nanti terjadi PHK massal besar-besaran dan itu akan mengganggu keekonomian negara termasuk pasti ke stabilitas negara, maka presiden harus cepat mengambil tindakan. Ya. Bagaimana? Karena upaya mungkin tinggal peninjauan kembali ya. Presiden sebagai lembaga negara dia punya kewenangan ya. Misalkan Komisi 3 biar memanggil Mahkamah Agung. Disitulah dibicarakan ya. Presiden, Komisi 3, Mahkamah Agung, ini loh dampaknya ketika nanti misalkan PK ditolak. Ya, akan terjadi PHK yang besar-besaran dan ikutannya kan bukan hanya karyawan, tapi tadi supplier. Mohon maaf, misalkan supplier ternyata dari negara lain dan ternyata sudah terikat kontrak. Otomatis dihentikan, kan ini jadi panjang persoalannya. Gitu saya kira Mbak Tiara. Jadi ini ada dampak yang multiple effect ya. Ya, betul. Kalau kita bicara kalau PT Sritex ini pilot karena bisa berpengaruh terhadap kehidupan lebih dari 10.000 karyawan dan juga terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Kita menuju ke Mas Wamen lagi. Mas Wamen, bagaimana sikap dari pemerintah Mas Wamen dengan adanya putusan dari MA yang menolak kasasi pilot PT Sritex ini? Karena tadi Prof. Didin menyampaikan ada dampak yang begitu luar biasa, ada lebih dari 10.000 karyawan yang nasibnya tentu akan berdampak dan bisa berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Oke, yang pasti pertama-tama kami menghormati keputusan Mahkamah Agung. Itu yang pertama. Kedua, ya kami punya keyakinan juga dan optimis juga bahwa manajemen punya komitmen untuk tidak melakukan yang namanya PHK. Karena Pak Prabowo, pemerintahan Kabinet Merah Putih ini punya komitmen agar Sritex khususnya kawan-kawan buruh tidak ada yang namanya PHK. Karena kami memastikan karena di Kementerian saya dan Kementerian Ketenagakerjaan, fokus kami, domain kami adalah bagaimana mencegah yang namanya PHK itu sendiri. Itu. Baik,
Tapi kalau dari informasi, memang betul PT Sritex ini tidak melakukan PHK mereka, tapi tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Mereka tidak bisa bekerja karena tidak ada pasokan yang masuk begitu, Bang Noel. Nah ini apa yang kemudian ini difokuskan, dilakukan oleh Kemenaker bersama dengan 3 kementerian lainnya? Langkah konkretnya seperti apa? Ya, pertama gini, apa yang disampaikan Pak Menteri Tenaga Kerja, Prof. Yasri itu benar adanya ya, karena memang kami fokus di usaha Sritex ini. Ada 3 kelembagaan kementerian, pertama Pak Menko, kedua Bu Menkyu, dan kita Kementerian Tenaga Kerja. Nah, setiap lembaga ini kan punya fokusnya masing-masing. Karena saya Kementerian Tenaga Kerja, ya fokus kita bagaimana mencegah adanya hubungan tenaga kerja, pemutusan ketenaga kerjaan atau PHK. Karena fokus kami di situ. Memang di Sritex, manajemen Sritex cerita dengan kita banyak kendala-kendala, misalnya kayak kan mereka tetap going concern ya. Kemarin saya juga diskusi dengan Pak Menko, kemudian Bu Sri Mulyani saat rapat Menko kemarin beberapa hari yang lalu, ya tetap going concern ya. Kita fokus pada keberlanjutan perusahaan ini berjalan. Karena fokus kita adalah soal ketenaga kerjaannya, maka kita tetap memastikan ketika nanti kurator akan mengambil alih perusahaan, khususnya manajemennya, ya kita berharap tidak ada yang namanya PHK. Karena itu menjadi bagian fokusnya Pak Prabowo ya, di pemerintahan Pak Prabowo ya, Presiden Prabowo. Karena kita tidak mau di pemerintahan ini ada yang namanya PHK. Pak Presiden itu tidak inginkan adanya PHK. Seperti itu Mbak kira-kira. Oke, Mas Wamen, sebelum kita bahas lebih lengkap soal bagaimana nasib dari lebih dari 10.000 karyawan, mungkin yang ingin kita fokuskan tadi juga pertanyaan dari Prof. Didin ya. Bagaimana kemudian sikap dari pemerintah? Ini apakah kemudian pemerintah akan mengambil sikap, karena kan sudah ada putusan MA yang menolak kasasi pilot dari Sritex ini. Seperti apa Mas Wamen? Ya, spesifiknya? Pertama, udah pasti kami hormati dulu ya keputusannya. Kedua kan ada upaya PK yang dilakukan oleh perusahaan. Kalau sampai ini benar-benar inkrah, tidak ada lagi upaya hukum yang lain, ya tidak ada pilihan. Kami tetap harus fokus pada tidak adanya PHK. Fokus kami kan di situ, tidak lebih. Kalaupun ada, kami pasti ada upaya-upaya yang lain, misalnya kan di Kementerian Tenaga Kerja itu ada yang namanya program JKP ya, jaminan kehilangan pekerjaan. Kemudian ada beberapa yang lain lagi yang sebetulnya itu sangat bermanfaat untuk kawan-kawan buruh. Jadi kami tidak terlalu ini sekali fokus kami terlalu jauh langkah-langkahnya. Selain ada JKP, kita siapkan lapangan pekerjaan. Kemudian kita siapkan latihan-latihan di BLK, di Solo, di Semarang dan sebagainya, agar kawan-kawan Sritex, buru-buru Sritex ini punya kepastian atau kenyamanan mereka pasca adanya PHK nanti. Tapi kami punya keyakinan bahwa di Sritex semoga tidak ada PHK, karena kita tidak mau kawan-kawan buruh atau pekerja resah ya, gelisah, karena komitmen Pak Prabowo Presiden yaitu jangan sampai adanya PHK. Seperti itu. Memang tadi disampaikan dampak dari PHK ini kan efek dominonya kan luar biasa ya. Kalau seandainya taruh 11.000 itu kan nggak 11.000 ANSI, tapi mereka punya sanak keluarga. Kemudian belum lagi kos-kosan yang di luar, belum lagi yang efek domino yang lain, misalnya kayak warung makan. Kalau saya itu tutup, ya tutup semua itu jadinya. Kita harus lebih fokus pada efek dominonya lah, biar nanti itu bisa menjadi fokus kita. Semoga nih going concern ini bisa menjawab problem yang ada di Sritex. Oke, baik, itu tadi ya. Jadi artinya skema perlindungan sosial sudah disiapkan oleh pemerintah sambil nanti menunggu keputusan yang ingkrah, karena kan masih ada PK atau peninjauan kembali. Nanti kita akan tunggu seperti apa. Termasuk nanti kita akan juga dalami bagaimana kemudian nasib dari lebih dari 10.000 karyawan Sritex atas putusan MA ini. Kami akan bahas usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Kabar Petang.